Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dr. Insinyur Heri Dianto Eskom MDI. Saya akan presentasikan program web. Sambil ada pengertian program web. Program web adalah pembuatan dan mengontrol tampilan, isi, halaman yang dapat diterbitkan online dan diakses melalui internet. Web pemrograman atau pemrograman web merupakan cabang ilmu yang spesifik untuk membuat dan mendesain sebuah website yang membantu pengguna mencari informasi dari internet dengan mudah dan mudah penyampaian internet melalui informasi melalui situs web. Apa ada di pemrograman web adalah mempermudah dan penggunaan website. Yang kedua, mempermudah desain dan penggunaan website oleh pengguna. Tiga, dapat informasi secara online, pemrograman aplikasi web dan aplikasi mobile. Selanjutnya adalah mempermudah pengembangan sistem manajemen informasi dan sistem e-commerce. Selanjutnya mempermudah pengembangan sistem pengajar dan bisikan. Selanjutnya adalah teknologi dasar internet web. User backend itu adalah merupakan perangkat lunak atau aplikasi yang bertindak atas pengguna dalam konteks web. Backend biasanya merujuk pada browser web, perangkat lunak yang pengguna untuk mengakses dan menampilkan konten. Selanjutnya adalah web browser. Web browser merupakan aplikasi atau perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan interaksi dengan konten yang disediakan di internet. Contohnya masuk Google Chrome, Mozilla, dan Safari. Selanjutnya adalah server web. Merupakan perangkat keras atau perangkat lunak yang menyimpan dan mengolah konten web serta merespon permintaan dari browser atau klien dengan memiliki data. Satunya adalah jaringan client server. Jaringan server merupakan gunakan umum pada internet di mana komunikasi terjadi antara dualitas klien dan server. Klien adalah perangkat atau aplikasi yang meminta layanan atau data, adalah perangkat atau aplikasi yang diberikan layanan data kepada klien. Klien merupakan yang meminta layanan atau data dari server. Dalam contohnya adalah klien melakukan permintaan ke server untuk mengambil penampilan halaman web pada pengguna. Selanjutnya adalah server. Server merupakan entitas dalam layanan atau data kepada klien. Dalam konteks web, server web adalah perangkat atau perangkat lunak yang menyimpan dan mengolah konten web serta merespon permintaan dari browser dengan mengirimkan halaman web yang diminta. Selanjutnya adalah TTL. TTL, time to live, merupakan parameter yang digunakan untuk dalam jaringan komputer untuk menggunakan berapa lama suatu paket data bertahan dalam jaringan sebelum dihapus atau diabaikan. TTL digunakan untuk mencegah paket data yang terjebak atau mengalami loop tak terbatas pada jaringan. Selanjutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, itu untuk mentransfer data di web. Selanjutnya ada TCP atau IP, Permission Control Protocol Internet, dalam kumpulan protokol yang memberikan komunikasi antara komputer dan jaringan. Selanjutnya adalah OSI, Open System Interconnection, adalah model referensi yang digunakan untuk menggambarkan cara berkomunikasi data berlangsung dalam jaringan komputer terdiri dari 7 lapis untuk mengatur komunikasi data. Ini adalah bahasa web. Bahasa web yang pertama ada HTML, Hypertext Markup Language.
HTML adalah mencakup bahasa markup standar yang digunakan untuk membangun infrastruktur dan konten dasar sebuah halaman web. Bahasa ini digunakan untuk menentukan elemen-elemen seperti teks, gambar, hyperlink, dan elemen-elemen lainnya yang ada di halaman web. Selanjutnya ada XHTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah versi eksternal dari HTML, dirancang untuk lebih konsisten dan lebih bersih dalam penulisan kode. Ini punya penggunaan aturan XML dalam pengodean halaman web. Selanjutnya adalah XML atau XML Markup Language adalah bahasa markup yang dirancang untuk menyimpan dan mencakup data secara terstruktur. Ini digunakan sebagai konteks masuk pertukaran data antara sistem dan penggunaan penyimpanan konfigurasi. Selanjutnya adalah CSS, Just Shiny Style Sheet. Itu adalah bahasa yang digunakan untuk mengendalikan tampilan dan letak web. Ini memungkinkan pengguna mengatur warna, form, ukuran pada elemen di halaman web. Selanjutnya adalah JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambah interaksi dan fungsional dinamis ke dalam halaman web, yang digunakan untuk efek animasi, validasi, formulir, manipulasi DOM, dokumen, objek model, dan tentunya sedikit lagi. Selanjutnya adalah Ajax. Aniconus JavaScript and XML. Ajax adalah teknik yang pengembangan yang penerimaan data dari server utama perlu merefresh seluruh halaman. Ini memungkinkan aplikasi web menjadi lebih responsive dan interaktif. Selanjutnya adalah PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menganalisis server atau back-end. Nah, itu adalah digunakan untuk mengolah basis data, melakukan logika bisnis, dan menghasilkan konten dinamis dalam halaman web. Selanjutnya ada Java. Java adalah pemrograman yang digunakan untuk pengaplikasian web seperti mengembangkan sisi klien dengan teknologi seperti Java Applement atau server dengan teknologi seperti Java Server. Selanjutnya adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pengembangan web, framework seperti Django, Flash, menggunakan penggunaan Python untuk mengembangkan sisi server dan web. Selanjutnya adalah Ruby on Rails. Ruby on Rails adalah secara singkat adalah kerangka kerja framework pengembangan web yang ditulis bahasa pemrograman Ruby yang menyediakan kerangka yang kuat untuk membangun aplikasi web dengan cepat dan efisien. Selanjutnya adalah Net. Net adalah kerangka pengembangan sangat lunak dikembangkan oleh Microsoft yang mencakup pemrograman seperti Debugger, Visual Basic, serta bagian alat dan teknologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan web, termasuk ASP.NET. Ini adalah framework. Framework adalah kumpulan alat atau aturan profesi yang digunakan untuk mempermudah pengembangan web dalam konteks pemrograman web. Framework seperti Django, Ruby on Rails, dan Laravel menyediakan struktur yang dibuat sebelumnya untuk mempercepat pengembangan aplikasi web. Selanjutnya ada SaaS, Software as a Service. Ini adalah pengguna di mana aplikasi disampaikan melalui internet sebagai layanan berlangganan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses menyimpan perangkat guna tanpa perlu menginstal atau mengelola aplikasi secara lokal. Contohnya adalah Google Workspace, Microsoft 363, dan Salesforce. Selanjutnya adalah cara kerja yang biasa digunakan dalam pemrograman web, yaitu adalah kerangka kerja web Python, yaitu adalah menyediakan secara lengkap untuk membangun aplikasi web secara web besar, sementara Flash adalah kerangka kerja yang lebih ringan, fleksibel, lebih kecil atau dan selanjutnya adalah
Ruby on Rails adalah langkah kerja web yang sering digunakan untuk membangun aplikasi web dengan Ruby Rails, yaitu adalah konversi dari konfigurasi untuk mempercepat pengembangan dan menyajikan banyak alat pendekatan standar. Selanjutnya adalah JavaScript. JavaScript adalah kerangka umum digunakan untuk Angular dan Vue.js. React adalah kerangka kerja yang dibuat oleh Facebook. Angular ini adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Google, sedangkan Vue.js adalah kerangka kerja yang mudah dipelajari untuk digunakan. Tidak ada JavaScript yang sering digunakan untuk menyambung antar muka pengguna Rich, Vue.js, dan jQuery dan React adalah pilihan yang reguler membangun antar muka pengguna dinamis dan interaktif. Sementara Vue.js lebih mudah dipelajari adalah integrasikan dengan proyek-proyek yang sudah ada. jQuery adalah pustaka memudahkan manipulasi dan menavigasi dokumen HTML pengguna, meskipun pengguna semakin berkurang dengan adanya popularitas yang menurun. Sembilan ini adalah pemrograman web HTML untuk struktur dan konten atau JS merupakan tampilan dan tata letak, setelah JavaScript adalah untuk beberapa aktivitas. Kerangka kerja seperti Django, Ruby on Rails, dan Express.js mempercepat pengembangan aplikasi web layanan yaitu JS seperti layanan seperti dengan aplikasi melalui pemahaman dengan istilah-istilah penting, berbagi pengalaman melalui web yang menciptakan pengalaman web yang optimal. Berikut presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.